Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Zetasun teman-teman semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berada di Transmigrasi Sepunggur 2016 Kalimantan Utara. Yaitu kita berada di tempatnya eh, pendatang baru ya, yang kemarin disebut Mr. X ya. Beliau datang ke sini eh, ke Tanjung Selor ingin bertani ya teman-teman semua ya. Sebetulnya beliau itu eh, awal mulanya pedagang buah ya di Jawa sana. Namun nelpon saya, begitu telepon saya sudah di bandara ya. Posisi saya masih di Kilo sana. Terus berhubung saya ada kesibukan, terus saya 2 hari ikut saya ke melihat keliling-keliling ke Transmigrasi SP9 Sepunggur sini, keliling-keliling. Terus habis itu saya ada kesibukan, saya titipkan ke Bang Madrim. Terima kasih buat Bang Madrim. Alhamdulillah ditolong sama Bang Madrim untuk mencarikan rumah. Sebetulnya ada 2 tempat ya, yang sini sama yang sana. Terus sama Bang Madrim ditempatkan di sini ya teman-teman semua ya. Dan alhamdulillah beliau untuk saat ini lagi bekerja di belakang Mr. X nya. Beliau tinggal di rumah saya 2 hari 2 malam ya. Terus saya lanjut ketitipkan ke Bang Madrim karena saya ada kesibukan seperti itu. Dan untuk kesempatan sore hari ini kita lihat ya, karena dari kemarin saya tidak pernah ke sini. Terus saya apa namanya komunikasi sama Bang Madrim, suruh Bang Madrim yang menempatkan seperti itu ya teman-teman semua ya. Oh ya, gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya ya buat teman-teman Zitasrun. Dan tanpa adanya teman-teman saya tidak bakalan seperti ini ya teman-teman semua ya. Dan alhamdulillah ya, hari ini hari Minggu kita istirahat kerja di tempatnya Pak Nirvani ya. Besok baru kita lanjut lagi karena Pak Darin lagi melanjutkan pemasangan risplang teras rumahnya ya, seperti itu. Dan khususnya ini buat para perantau ya, semoga dilancarkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Dan ini alhamdulillah seperti ini lahannya ya. Ini sudah ada tanggulnya sebelah sini. Ini punya Pak Joko, sebelah sini pelihara kambing dan pelihara sapi juga. Lahannya ini sudah kering ya kalau punya Pak Joko ini, karena ditanggul kanan kiri. Kalau ini baru tanggul satu aja ini. Ini tanggulnya Pak Joko. Terus beliau ini mau mengerjakan yang bagian belakang seperti itu. Ini sebetulnya petani pemula ya, seperti Mas Oki, Blinyoman, itu kayak Mas Uji di SP9, itu petani pemula semua seperti itu. Tapi ya karena keinginannya ingin bertani, jadi alhamdulillah ya kita apa namanya terapkan di transmigrasi seperti itu. Nah, untuk tantangan-tantangan di transmigrasi itu berat ya teman-teman semuanya, tidak mudah yang kita bayangkan seperti itu. Jadi untuk tantangannya, satu, otomatis bikin tanggul. Kedua, harus ada modal. Itu tidak mudah ya tinggal di transmigrasi, karena ya seperti ini, kayak air masuk seperti ini itu ya, saya tidak mudah harus mengelola tanah transmigrasi. Nah, ini kayak Mr. X ini, beliau lagi nyangkul dulu. Nah, jadi semuanya selama tinggal di transmigrasi, kayak khususnya para perantau itu tidak mudah. Karena apa ya? Satu, pasti selama 3 bulan sampai 4 bulan itu belum ada
pemasukan ya, pemasukan. Karena makanya saya bilang harus perlu modal banyak, yaitu 3 bulan sampai 4 bulan itu belum ada pemasukan, itu pasti, karena harus menggarap lahan, belum lagi kita mempelajari faktor-faktor lahan seperti apa, itu pasti tidak mungkin tidak ya. Biarpun mulai pertama merintis ya, dari awal merintisnya ya sengsara itulah para perantau. Makanya banyak yang tidak mudah, jangan disamakan tanah Jawa sama tanah sini gitu loh. Kalau tanah Jawa ya saya akui, kalau tanah sini ya harus proses demi proses yang harus kita lalui seperti itu. Nah, ini ada Mr. X. Nah, beliau perantau asal pundi, Pak? Oh, Demak. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah tinggal di transmigrasi ini, rasanya bagaimana? Rasanya seneng ya, seneng aja ya. Terus jenengan kan apa namanya, lihat di video seperti itu, merasakan langsung di sini gimana? Tertantang, Pak. Tertantang ya. Ternyata sungguh berat. Tapi, sungguh berat ya. Semangat ya, semangat. Ya beginilah keadaannya, apa namanya, keadaan wilayah transmigrasi. Sampai sudah lihat SP9, sudah lihat ya, Amit. Sudah lihat ya, wilayah transmigrasi SP9 pun sudah saya bawa ke sana. Kalau di daerah sana gimana, Mas? Kering ya? Kalau di SP9 itu kering. Keringnya. Cuma entah kenapa hatinya itu kok seakan-akan itu cocok di sini, cocok gitu di loh. Sepunggur. Oke. Ya nggak tahu kayak apa, hatinya udah di sini dulu, orangnya belum. Ini sudah jadi di sini semuanya ini, hati sama orangnya ini. Hati sama orangnya sudah langsung real di transmigrasi sini ya. Karena dari Jawa seperti kayak Pak Budi. Pak Budi itu kan sama juga, beliau keinginannya di depannya Mbah Haris. Nah, seperti itu. Untuknya saya tunjukkan ke transmigrasi Sepunggur 17, tapi beliau keinginannya memilih dulu, paskan dulu hatinya, dimana baru beliau meyakinkan hatinya beliau, oh saya mau di sini, harus di sini. Alhamdulillahnya dapat di situ juga punya Pak Muslimin seperti itu. Dan kayak sampean, biarpun saya lihat kan ke transmigrasi SP9 kemarin, makanya saya bisa menebak, wah tidak bakalan cocok. Tata cara gerak-geriknya orangnya saya sudah ketebak, itu sudah kebaca. Oh berarti ini tidak mau di SP9. Biarpun saya tunjukkan lahan kering, mana kering, ini rumah tempat ini, cuman tetap hati itu sudah tidak bisa dipisahkan dari Sepunggur seperti itu. Iya. Nah, ini rencana yang mau dibikin bedengan ini bagian belakang ini, Mas. Untuk awalan ya mungkin segini dulu, Pak. Ya apa namanya, sambil membuat ini nanti parit-parit kan, diparit biar airnya cepat surut, cepat keluar. Oh, tapi maaf ini ya, bukan termasuk saya mau menggurui jenengan atau mau kita sharing aja lah, tukar pikiran, termasuk saya bukan jadi guru atau gimana, maaf ya ini Mas ya. Untuk saat ini saya sedikit ngasih saran ya. Untuk ngasih saran ke jenengan, kita ndak usah bikin bedengan dulu, Mas. Ndak usah bikin bedengan dulu, kita normalisasi parit. Nah, contoh seperti ini ya. Ini sampai belum bisa bikin bedengan. Kayak ini depan ini belum bisa bikin bedengan, biarpun yang di belakang ini pun belum bisa bikin bedengan. Karena apa, Mas? Biarpun jenengan bisa nanti bikin bedengan, tapi tetap aja kalau kena hujan itu terendam. Itu jelas pasti. Karena apa? Normalisasi ini buntu. Nah, jadi utamakan kita normalisasi dulu parit. Kita betulkan dulu paritnya, kita apa namanya, air itu biar mengalir seperti apa. Nah, ini kan sudah ada bedahannya nih, Mas. Iya. Tapi air ini tidak mengalir ke depan. Karena apa? Karena parit yang ini nih, ini sudah, Pak Kuat,
Nah, itu Pak Kuat. Karena air ini sudah tidak ngalir ke depan sana. Nah, jadinya ini air menggenang di sini. Itu utamakan kalau di Kalimantan Utara sini transmigrasi lah. Transmigrasi utamakan normalisasi paritnya dulu, Mas. Daripada sampai capek-capek bikin bedengan di sini, sudah luas di sini, tapi air tetap menggenang di sini, saya jamin tanaman itu pasti ungkret-ungkretan. Itu yakin saya. Biarpun sampai pupuk kayak apa, sampai sampai kelola kayak apa, kalau air ini tidak bisa mengalir, tidak bakalan jadi. Utamakan 1 bulan atau anggaplah 1 bulan atau berapa bulan, utamakan pelan-pelan tapi Mas ya, nggak usah buru-buru, karena sampai juga tahapnya tahap kita belajar ya. Karena kemarin pengalian bisnis jadi sekarang bertani ya, keinginan bertani, karena biar plong pikirannya seperti itu. Jadi kalau bisa Mas, saya sarankan yaitu daripada bikin bedengan, bagus normalisasi parit ini. Kayak rumput-rumput seperti ini Mas ya, ini rumput-rumput seperti ini buang aja. Padi ini kan sudah tua atau belum, ini saya kurang paham, kayaknya sudah tua sih. Belum tua ini, tapi kan jarang-jarang ini sudah jarang-jarang. Sampai arit aja, sampai normalisasi paritnya, sampai agak dalemin. Kotoran ini sampai buang kemana gitu, kalau atau buang ke tanggul atau buang ke sini tidak masalah. Ini karena batasnya sini ya, ini batas ya, berarti buang ke sana lah. Nah, rumput-rumput buang ke sana, jadi air bisa ngalir. Kalau bisa dari depan, dari belakang, bisa juga dari depan sana sampai normalisasi parit ini jadikan satu. Kalau enggak begitu, tak jamin lah sampai enggak bakalan bisa tanam di sini. Karena apa? Curah hujan tinggi, nanti tanaman terendam semua seperti itu Mas ya. Itu saran dari saya Mas. Karena apa? Saya takutnya gini, nanti sampean sudah capek-capek nanam terendam lagi gitu loh. Saya takutkan gitu. Tadi hidup segan mati tak mau. Jadi ini apapun tanaman di situ tetap ungkret-ungkretan. Nah, contoh kalau air itu sudah normalisasi bagus, otomatis tanaman itu bagus gitu. Utamakan satu, yaitu tadi normalisasi parit. Sebelum bikin bedengan capek-capek, urusi dulu parit, pembuangan air dulu. Kalau sampai maunya satu, sana ndak usah dibersihkan paritnya, berarti sampai arahkan dari sana parit ke sini semua, kira-kira gini semua, nunduk ke sini semua. Jadi pembuangan satu arah gitu. Tuh, nanti di depan sudah ada pipanya guys, itu pembuangan. Sudah ada Pak? Sudah ada. Nah, kalau sudah ada, jadi enak aja satu arah gitu. Harus bersihkan semua ini parit-paritnya. Jadi seperti itu. Pak, nggih mangke nggih. Kula bersihkan ya. Tetap kula dalam ke. Nah, terus niki kan pun enten bedengan-bedengan niki Pak. Niki pun enten nggih ya. Lah niku mangke kula jenenge paringi parit-parit. Oh, mau dikasih parit-parit dulu. Niki kan kula jenenge ndamel parit-parit mawon riyen. Oh, gitu. Di kersane mangke saya saking mriki nah niku saged ngumpul ten mriki sedaya. Mangke nggih niki kula paringi. Ini kersane toya mangke mriki sedaya. Nggih. Mangke nak parite pun rampung nggih. Nembih bikin damel bedengan. Sip. Nah, itu yang bagus seperti itu. Yang penting mikire kula, yang penting niku lahan tanah niki saged kering riyin ngoten. Nah, bagus. Jadi mangke nggih niki kula dalemke, kula normalisasi malih. Nggih kula naikkan mriki ngoten niku. Mantap. Paling enggak ya nggih memang sak dalem-daleme lah, mangke dalem sedaya ngoten niku. Enten nggih Pak kula paringi parit cacing niki paling nggih sak menten mangke 3 ngoten. Tunggal mriki kalih 3 mriko. Niku mikire kula kan mangke pas ngoten niku. Mangke tengah nggih kula bedah mriko paling setunggal. Oke. Nanti kersane lahan niku kering total ngoten. Oke, siap. Nah, kalau sudah kering total sampai mau nanam apa? Ini kan bilangnya pemilik lahan Pak siapa? Pak, kula nggih supe. Aduh, saya juga lupa. Ini pemilik lahan dulu, ini di sini tanaman awal-awalan transmigrasi ini tanaman kacang ya. Kacang tanah ya. Kacang tanah sama kedelai di sini dulu.
awal mulanya sebelum terendam ini. Tapi untuk saat ini kan alhamdulillah ini sudah terendam. Jadi sama beliaunya sekarang beliau sudah beli tanah di Selimo, sudah membangun tanah di Selimo 3 sana. Jadi sekarang sudah pindah tempat yang di sini. Ya sama beliaunya ini tetap di apa namanya? Dirawat ya, ditebas ini. Ini ditebas, ditanami padi juga. Nah, sekarang ditanami dipinjam pakaikan ke Mr. X ya. Mr. X siapa namanya aslinya? Namanya Muhammad Arwibowo. Muhammad Arwibowo. Asal Demak. Demak. Nah, sekarang sudah tampil di publikasi di channel YouTube Bang Matrim. Dan saya nanti teman-teman juga ada Pak Asim, Pak Darin, siapa tahu pengen kesini silahkan monggo. Yang mau apa namanya memvideokan kegiatan beliau di transmigrasi sini. Nah, untuk wilayah transmigrasi SP9 untuk alhamdulillah ini Pak Duta pun masih di sana, di tempatnya Pak Dastim bikin bedengan. Yang siap panen itu tempatnya Pak Puji, yang sekarang sudah mulai panen lombok terus Pak Tasiwan. Wes, luar biasa. Nah, untuk transmigrasi Sepungkur ini perlahan-lahan alhamdulillah mulai masuki alhamdulillah ya, sedikit besarnya panen terus Pak Dinarto, Pak Karni, Pak Budi, Mas Muslim, Mas Rohmat dipindahkan. Mas Rohmat karena di situ tidak bisa ditanami karena kalau curah hujan masuk air, jadi dipindahkan ke tempatnya Mas siapa Apri, seperti itu, pinjam pakai di sana. Nah, jadi jalur sini nanti yang nempati ini Mas ini, lupa saya lagi namanya lah, Ahmad. Nah, Mas Ahmad, ya Allah ya. Oke, dan ini kesini kita lihatkan ya lahannya, kita perlihatkan. Nah, ini lahannya yang bagian depannya, ini bagian depan atau masih terendam. Nah, yang bagian sini kalau rumahnya Mas Ahmad ini ya masih ada profil, ini profil masih ada dulu. Di sini ada pipa toh. Nggih, enten sanyune Pak niku, Pak. Oh, ada sanyunya. Wih, luar biasa. Monggo jenengan kerja. Nggih. Nah, ini ada pohon jengkol di sini. Ini saya sebetulnya mau Sepungkur 17 tapi mampir dulu ke sini dulu. Ini masih ada 2 rumah ya. Itu kosong, sebelahnya lagi kosong. Nah, ini kosong, itu sebelah lagi kosong. Nah, itu rumahnya Pak RT Tugiman. Itu beliau habis beli di situ. Nah, yang ditempati Mas Rohmat itu dijual ya. Kalau yang ingin beli silahkan. Yaitu harga, kalau tidak salah saya ingat beliau menawarkan harga 60. Silahkan ya, nanti ada yang berminat yang ditempati Mas Rohmat, monggo. Nah, terus ini yang sini juga lahannya masih terendam ini, tapi ini dibuntu paritnya ini, jadi air tidak bisa keluar ke depan. Ini bisa dibuka, ini bisa dibuka biar air ke depan, biar kering. Nah, ini dulu bedengan semua, sudah ini dulu bedengan semua, sini sana bedengan semua seperti itu. Nah, itu rumahnya Pak Tris ya, Imam Masjid Al-Aqsa tuh Pak Tris. Itu beliau juga tanam padi di bagian belakang tuh. Nah, sebelahnya sana rumahnya Pak Alam yang kesannya lagi. Ini 1, 2 sebelah rumah ini ada rumah sebelahnya lagi Pak Alam. Nah, ini sebetulnya ini kalau di sini ditanggul sudah air enggak ke sini, karena ini enggak ada tanggul batasnya seperti itu. Itu ada apa namanya nih, tuh besar ya, anggrek, ada anggrek besar tuh, tuh anggrek besar tuh.
Buat kayu bakar. Nggih. Oh, lepas kah? Napa nih? Oh. Lepas nih Pak. Kalau narik malah lepas. Wah ya itu kuning selimu siji ki lho. Iki ten Pasar. Oh, ten Bulungan pasar. Jaya. Iki ten Bulungan Jaya. Oh. Pak apa anu ning selimu siji sing saka Jawa Timur ki lho. 150. Gedhek niki. Landop terus kuat. Alhamdulillah. Gede-gede Pak, alon-alon. Alon-alon. Matur suwun sanget. Nggih. Kagem Pak Dasrun, nggih, Bang Madrim, nggih. Pak Darien, Pak Asim sedaya kemawon. Nggih. Napa? Niku kula nyuwun bimbingane, pokoke nyuwun arahane. Nggih. Payane kula ten mriki saged tah rasan nggarap lahan ten mriki ngoten. Siap. Kalih pemilik lahan juga terima kasih. Nggih. Nggih niki ngeten. Kula biasane ten nggene Bang Madrim niku napa jenenge bahasane niku nggih basa krama inggil. Nggih ngapunten sedaya. Panci kula biasane bahasane ngoten. Nggih, bahasa krama inggil Jawi. Nah, bahasa Indonesia nggih saged. Cuma niku kaya mboten terbiasa, campur-campur ngoten lah saged. Oh, ten griya ten rumah ngoten niku kan nggih. Kalih tiyang sepah-sepah nggih basane ngoten, nggih maklum tiyang desa nggih. Mboten napa-napa, Pak. Intinya gini, Pak. Nanti juga teman-teman bisa mengartikan gitu. Kebanyakan juga teman kita ada dari Jawa, ada dari ya dari mana-mana, seluruh Indonesia, seluruh luar negeri lah. Ibaratnya seperti itu, tapi insya Allah bisa mengartikan. Menawi ngagemi bahasa Indonesia nggih mangke campur-campur. Aman-aman. Nggih campur bahasa Indonesia nggih basa Jawa Timuran, wis ngapakan sabenere nggih saged. Cuma nggih kebiasaane niku nggih basane krama. Nggih intinya gini Masnya, sama-sama ya kita di sini hanya bisa menolong seperti ini, Mas. Dan semoga nanti di transmigrasi sini jenengan betah, terus bisa berkarya di sini, tanam apapun monggo silahkan yang mau ditanam jenengan apa. Seperti di video seperti itu. Dan saya sering menyebutkan yaitu tantangan di transmigrasi itu tidak mudah. Tantangannya ya banyak banget, betul enggak? Nah, jadi yaitu kita saling mendukung, saling mendoakan, semoga Masnya di sini betah. Terus bisa berkarya di sini. Intinya jangan pantang menyerah, kita berusaha semampu kita untuk menggarap lahan ini. Nggak usah dipaksakan, kita belajar itu pelan-pelan. Butuh proses, butuh waktu, tidak semudah yang kita membalikan telapak tangan seperti itu. Pertanian itu kita pelajari satu persatu, dari faktor tanah, dari kita mengerjakan lahan apapun itulah, intinya kita tetap belajar gitu aja, seperti itu Mas. Yang di Jawa, yang di sini seperti itu. Oke, terima kasih Mas ya. Sehat-sehat buat Masnya, semoga dilancarkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih matur suwun malih dateng jenengan pun damel kula gagang pacul. Aman mawon, aman. Yang penting komunikasi aja, insya Allah saya bikinkan. Kenapa saya bikinkan pakai kayu yang lembek, biar itu ringan gitu loh, tidak apa namanya berat ya. Nanti tapi dibetulkan sama Pak Kamto ya. Oke lah, siap. Itu saya bikinkan 2, takut patah satunya masih ada Mas, seperti itu. Nanti kalau itu patah dua-duanya saya bikinkan pakai ulin. Iya, aman. Terima kasih matur suwun kagem sedaya buat semuanya. Penduduk Sepunggur mriki, terkhusus 2016 sudah menerima saya dengan baik. Terima kasih juga buat perantau-perantau sedaya ampun baik kalih kula pun saged nrimo kula apa anane ten mriki.